Halo Kak, perkenalkan nama saya Giaftarianeska dengan NIM 243030500310 dan di sini saya sekarang akan mempresentasikan hasil responsi saya untuk praktikum jaringan komputer. Nah, di sini kan yang dikasih Kakak itu soalnya kan kita ngebikin sebuah topologi jaringan yang mencakup semua modul dari modul 1 sampai modul 5. Nah, di sini yang sesuai ketentuan yang punya Kakak di dalam Word-nya itu kan kita pakai 3 router, pakai 2 switch, pakai 4 PC, sama 2 server. Nah, untuk, routernya di sini saya pakai yang router 2911, terus di 3 router ini semuanya dimasukin yang namanya tuh HWIC2AT buat dapetin port serial. Terus buat switch-nya di sini pakai 2960, terus, ada 2 server, yaitu buat server jaringan HQ sama server jaringan internet. Terus ada 4 PC, itu masing-masing 2 PC di jaringan branch sama di jaringan HQ-nya. Untuk kabelnya sendiri di sini tuh dari router ke switch, switch ke PC sama server, ini tuh pakai copper straight through yang ini. Sementara kalau antar router, dari router HQ ke router branch, dari router HQ ke router ICP itu pakai eee, serial DCE. Dan untuk hubungannya di sini tuh dari router ke switch itu pakai namanya tuh gigabit Ethernet. Terus tapi kalau misalnya dari switch ke PC sama server yang ini, itu pakainya fast Ethernet biasa. Nah, gitu juga buat si router branch. Dari router branch ke switch ini tuh pakai gigabit Ethernet, sementara dari switch ke PC itu pakai Ethernet biasa. Nah, kalau dari router ke server yang ini tuh pakai gigabit gigabit juga, tapi untuk sambungan ke server ini pakai fast Ethernet biasa aja. Nah, untuk bagian A ini itu kita ngekonfigurasi DHCP buat router HQ sama router branch-nya. Nah, di sini itu udah aku lakuin untuk konfigurasinya, mengingat kita cuma bisa 15 menit kan videonya, jadi langsung aja bagian konfigurasinya. Nah, jadi untuk konfigurasi si bagiannya router HQ buat DHCP-nya tuh kayak gini. Jadi ya kayak biasa kita masuk ke gigabit Ethernet-nya, terus kita masukin IP address-nya. Oh iya, dan di sini kan untuk IP address-nya, kalau router HiQ itu pakai 2 digit akhir NIM, itu karena NIM saya belakangnya 10, maka 10. Nah, kalau buat yang router branch itu nanti 11, karena di ketentuan soal punya kakak itu adalah ujung 2 digit terakhir NIM ditambah 1, maka 10 tambah 1 itu 11. Jadi di sini tuh IP address-nya tuh 10. Jadi 192.168.10. Terus di sini tuh kita bikin IP DHCP pulan HQ buat nge-DHCP-in si itunya lah pokoknya. Nah, terus di sini kita masuk ke ini inisialisasi IP-nya, terus kita default routernya, masukin data server, habis itu kita mengecualikan sebuah rentang IP dari rentang 192.168.10.1 sampai rentang 192.168.10.10. Dan kita juga mengecualikan IP dengan 192.168.10.254, karena itu nanti akan jadi IP buat si server internal kita, karena nanti servernya itu pakainya statis bukan DHCP. Nah, setelah itu ini kan sudah, dan kita juga ngelakuin hal yang sama buat si branch, yaitu kita masukin tadi ya interface gigabit 00, habis itu address-nya, IP address-nya kan tadi karena tadi 10, sekarang ini 11 jadinya 11, terus IP dan CP pool, inisialisasi network-nya, default router-nya, dan kita juga mengecualikan tentang IP dari 192.168.11.1 sampai 192.168.11.10. Nah, itu buat DHCP-nya supaya si PC-PC-nya ini tuh bakal dapet IP otomatis nanti waktu kita ngubah dari DHCP dari statik ke DHCP. Nah, tapi sebelum itu kita ngekonfigurasi dulu sih server internalnya ini, karena tadi kan dia bukan DHCP tapi statis. Mari kita konfigurasi dulu. Nah, di sini kita udah ngekonfigurasi statis untuk server internalnya. Nah, ini untuk IP-nya segala macam udah, dan sekarang kita ngeubah nge DHCP-in si PC-nya. Jadi dari PC 1 ke dari PC 1 HQ dulu ya. Jadi ini kita coba. Oke, berhasil. Ini buat yang PC 1 aja. Selanjutnya ini masuk yang PC 2. Dan ini kita masuk ke yang router, bagian yang branch.
Oke, dan semuanya sudah di ACP. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu bagian B ini adalah kita melakukan konektivitas antar kantor. Nah, maksudnya itu apa? Kita kayak menghubungkan lah antar kantor utama si IQ ini ke kantor cabangnya itu branch. Nah, dengan apa? Kita gunain yang namanya itu BGP. Nah, jadi di sini yang pertama yang harus kita lakuin adalah nge-config interface serial router HQ ke branch sama nge-config interface serial router branch ke HQ. Di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasi interface serial router HQ ke branch sama mengkonfigurasi interface serial router branch ke HQ. Nah, untuk komennya tuh yang ini. Nah, jadi interface serial 010 010 ini itu adalah serial punyanya si router HiQ. Nah, terus juga tadi saya sekalian untuk config BGP-nya. Nah, untuk BGP-nya itu di sini yang ini. Nah, di sini BGP-nya kenapa sih 110? Karena tadi di ketentuan soal punya kakak adalah untuk yang BGP bagian router HiQ-nya itu adalah 100 ditambah 2 digit NIM dan untuk router branch-nya adalah 200 ditambah 2 digit NIM. Nah, di sini kan NIM saya belakangnya 10, maka jadinya adalah router BGP 110. Terus selain nganuin si autonomous systemnya atau AS-nya kita juga kayak kita juga nge-addressing tetangga kita, yaitu siapa sih tetangga kita? Yaitu si router branch-nya dengan remote AC adalah 210. Terus kita juga eh, kayak memperkenalkan network jaringan LAN punyanya lokal LAN-nya punyanya HiQ yang ini. Nah, setelah itu, maka untuk konfigurasi interface serial router HiQ ke branch dan konfigurasi BGP HiQ itu udah selesai. Nah, untuk yang router branch itu juga sama kita lakuinnya. Yang pertama, konfigurasi interface serial dulu dari branch ke HiQ, yaitu ini sama, kurang lebih aja komennya. Terus, kita juga konfigurasi si BGP-nya. Nah, tadi kan sudah dibilang kalau misalnya kalau yang branch itu 200 maka jadi di sini harus 10. Terus kita juga kenalin siapa tetangga kita adalah si router HQ dan kita juga mengenalkan si lokal jaringannya punyanya si branch ya. Di sini setelah kita udah nge-config BGP-nya, nah kalau misalnya kita testing dari PC di bagian HiQ ke branch itu harusnya bisa. Nah, sekarang kita mau coba nih testing dari PC 1 HiQ ke PC 2 branch. 192, 168, 11, 12. Di sini harusnya adalah reply. Jadi kita tunggu. Oke, di sini bisa dilihat ya kalau misalnya sudah terhubung. Jadi udah bisa nih koneksinya udah berhubungan. Lanjut ke bagian C, yaitu bagian C itu adalah bagian konektivitas internet atau NAT. Nah, setelah kita ngekonfigurasi CLI router SCP, nah di sini untuk konfigurasi CLI ini adalah yang bagian ini. Nah, ini kita nge-config yang punyanya si ini ya punya si ISMP. Nah, jadi di sini itu yang pertama kali kita lakuin adalah kita mengisi IP address pada serial 010 dengan IP 203 01131 dengan subnetnya adalah 255 255 255 252. Nah, setelah selesai kita melakukan setting IP pada si serial 010 itu tadi, kita selanjutnya akan menyeting IP address buat gigabit Ethernet 01 yang nantinya akan terhubung sama server publik. Nah, terus selanjutnya kita akan meng-root gigabit 01 dengan wildcard, yaitu yang ini IP root 0000 ini dengan subnetnya ke ini. Dan setelah kita meng-root si gigabit Ethernet 01 ini, kita juga akan mengalamatkan root dari ESP-nya supaya bisa terhubung nih sama LAN punyanya si HiQ dan LAN-nya punya si branch. Nah, untuk root dari LAN HiQ itu bagian ini, dan untuk LAN branch itu bagian ini. Nah, setelah itu config CLI routernya tuh udah selesai, router ESP-nya tuh udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan config server public status. Nah, tadi juga sudah dikonfig nih untuk si server publiknya, yaitu untuk IP-nya ini, subnetnya ini, dan bisa dilihat di gambar, bisa dilihat di layar. Nah, dan selanjutnya kita akan config interface serial router HiQ dari router HiQ ke ISP. Itu juga udah kita lakuin. Nah, yaitu dari sini ya. Ini udah kita lakuin sampai sini. Nah, setelah ini udah kita lakuin, kita akan ngecek nih konektivitas antara router HiQ dengan router ISP. Apakah benar udah saling terhubung gitu ya? Dengan cara apa? Dengan cara kita akan testing dari router HiQ ke router ISP sama server publiknya. Yaitu kita print 203 0 1 1 3 1. Ini kita akan testing untuk ke router ISP. Oke, udah. Terus kita akan ping ke servernya dengan IP-nya 888.
kayak ini kadang emang suka error, setelah ini pasti dia bentar, setelah ini dia pasti bisa benar semua semuanya. Aduh typo, bentar, ping. Nah, ini udah bisa terhubung. Nah, selanjutnya kita akan ngekonfigurasi NAT di router HQ. Nah, di sini kita udah selesai ngekonfigurasi NAT di router HQ. Nah, gunanya sih apa sih kita ngekonfig NAT di router HQ ini tuh? Yang pertama kita tuh ngebikin access list permit untuk memperbolehkan si IP address LAN HQ, yaitu dengan yang ini. Mana bentar? Yang ini. Dan address LAN branch, yaitu yang ini. Kemudian kita akan ngebikin IP NAT inside dan IP NAT outside untuk memberikan kejelasan bagian mana yang menjadi local network dan yang menjadi wide network, yaitu internet. Nah, di sini juga ada interface gigabit Ethernet 00 yang IP NAT-nya tuh inside karena port gigabit Ethernet 00 itu kan adanya di port jaringan lokal. Nah, terus untuk yang serial 010 itu juga inside karena dia juga ada di port jaringan lokal. Nah, sementara pada serial 011 itu di outside karena port ini udah jadi port 1 yang akan terhubung ke internet. Nah, setelah kita tadi nge-config NAT-nya, nah sekarang kita nge-redistribute di router HQ sama kita nambahin static root di router branch. Nah, di sini sudah kita redistribute nih router HQ-nya. Nah, ini udah tadi kita lakuin. Dan ini untuk yang router branch-nya, yaitu kita tadi tambahin static root di router branch-nya, itu ini. Nah, sekarang kita tes apakah NAT-nya sudah bekerja atau belum. Nah, caranya adalah kita tes ping dari PC HiQ ke internet dan nanti dari PC branch juga ke internet. Nah, sekarang kita coba ping ya. Coba ping 888. Nah, oke, udah berhasil. Terus sekarang kita coba dari si ininya juga. Oke, semuanya udah berhasil. Jadi NAT-nya sudah bekerja. Nah, di sini untuk ngebuktiin juga di PC 2-nya juga bisa ya tadi kita ping 888 yang untuk HiQ-nya dan di PC 12-nya juga bisa untuk nge-ping ke 888. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kebijakan keamanan atau ACL yaitu Access Control List. Yang dimana nih kita tahu soal itu kita diminta untuk server internal itu di HiQ itu berisi data sensitif. Jadi kita bikin standar ACL di router HiQ untuk ngeblokir semua jaringan dari si router branch dari si jaringan branch ke server internal dan pastiin si jaringan hacknya tuh tetap bisa mengakses si server internalnya. Nah, untuk yang bagian ACL ini itu kita udah nge-config nih, di nge-confignya di bagian router HQ. Nah, di sini kita ngebikin kayak sebuah batasan gitu atau pemblokiran menggunakan perintah deny access list 100 deny. IP-nya semua IP yang berawalan dari 192, 168, 11, 0 dan semua subnet 0000255 akan diblokir tuh aksesnya. Dan akses yang diblok adalah akses yang memasuki host dengan IP 192.168.10.254 yang dimana IP ini adalah IP dari server internal. Nah, sekarang ICL ini udah selesai. Mari kita tes apakah benar udah keblokir atau belum. Nah, di sini kita akan coba 3 tes yaitu dari PC HiQ ke server internal. Ini harus berhasil, terus dari PC branch ke server internal ini harus gagal karena tadi sudah kita blokir dan dari PC branch ke PC HiQ itu harusnya berhasil karena tadi kita cuma ngeblokir dari PC-nya ke servernya aja. Nah, sekarang kita coba dari PC 1 ke ini ya, ke server internalnya itu ping 192.168.10.254 ini harus berhasil. Kayak berhasil, maka dia masih punya akses karena masih satu jaringan. Karena ini kantor utamanya. Nah, selanjutnya kita akan tes dari PC branch ke server internal. Apakah bisa? Harusnya ini gagal ya. 92, 192.168.10.254. Oke, di sini undisable. Oke, berarti emang dia nggak bisa nge-akses karena tadi sudah kita blokir ya. Nah, sekarang kita coba dari PC branch ke PC itu apakah bisa? Ini harusnya berhasil karena kita tadi cuma ngeblokir si server internalnya aja. Jadi 192.168.10.11. Harusnya bisa. Oke, maka bagian ACL udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian E yaitu manajemen bandwidth. Dan yang terakhir itu adalah manajemen bandwidth. Nah, di mana untuk soalnya itu adalah di switch HiQ itu kita terapin manajemen bandwidth, membatasi kecepatan port switch yang terhubung dari PC karyawan di HiQ menjadi 10 Mbps menggunakan speed 10. Nah, di sini sudah kita konfigurasi untuk supaya si speednya tuh cuma jadi 10. Nah, di sini sudah untuk flash Ethernet 01 ini tuh PC 1 dan flash Ethernet 02 ini adalah PC 2. Maka kita cek di bagian ininya bagian config-nya bisa kita lihat yang flash Ethernet 01 itu dia harusnya berubah jadi 10 fps, oke betul, dan yang 02 itu juga 10. Nah, ya jadi itu sekian Kak dari saya untuk presentasiin hasil responsi praktikum jaringan komputer. Nah, saya juga sebelumnya minta maaf bila ada salah kata atau kalimat saya yang kurang berkenan atau ada yang kalimatnya susah didengar tadi karena mungkin saya kurang jelas ngomongnya, saya mohon maaf dan makasih banyak juga Kak udah jadi kelompok 2 dan untuk soalnya ini soalnya menantang dan
Ya, mungkin itu aja. Oke, semangat terus Kak Tegar. Makasih banyak Kak. Dadah.